Halo, perkenalkan nama saya Natalia Sipayung dengan NIM C0D021016. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang konsep penghasilan akuntansi perpajakan dalam mata kuliah akuntansi perpajakan. Nah, istilah penghasilan sudah umum dikenal dalam masyarakat. Nah, pada umumnya penghasilan selalu dikaitkan dengan setiap arus kas yang masuk sehubungan dengan pekerjaan, kegiatan atau transaksi ekonomi yang dilakukan orang. Nah, setiap orang yang mendapatkan penghasilan tersebut dikatakan mempunyai kemampuan atau potensi ekonomis untuk melakukan pengeluaran atau memupuk kekayaan. Oleh karena itu, penghasilan merupakan salah satu indikator yang tepat untuk mengukur tingkat kemampuan ekonomi seseorang. Itulah sebabnya mengapa menurut teori gaya pikul pajak dibebankan sesuai dengan kesanggupan seseorang dalam melakukan pembayaran atau ability to pay. Untuk pajak atas penghasilan, misalnya, hampir semua sepakat bahwa orang yang mempunyai penghasilan lebih besar sudah seharusnya bila menanggung pajak yang lebih besar pula. Nah, berdasarkan kerangka dasar laporan keuangan, penghasilan didefinisikan sebagai peningkatan manfaat ekonomi selama periode akuntansi dalam bentuk arus masuk atau peningkatan aset atau penurunan liabilitas yang mengakibatkan kenaikan ekuitas, yang tidak berasal dari kontribusi penanaman modal. Penghasilan mencakup pendapatan atau revenue dan keuntungan atau gains. Pendapatan sendiri merupakan arus masuk bruto dari manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas normal selama suatu periode bila arus masuk itu mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanam modal. Nah, keuntungan didefinisikan sebagai kenaikan ekuitas atau aset bersih yang berasal dari transaksi periferal atau insidental pada suatu entitas dan dari transaksi lain dan kejadian serta situasi lain yang mempengaruhi entitas kecuali yang dihasilkan dari pendapatan atau investasi pemilik. Nah, dalam akuntansi digunakan pendekatan transaksi atau transaction approach dan konsep harga pertukaran sebagai dasar pengukuran penghasilan. Alasan utama digunakannya pendekatan dan harga tersebut adalah karena transaksi yang sebenarnya terjadi dan harga pertukaran bersifat objektif dan dapat diverifikasi kebenarannya. Nah, suatu penghasilan belum diperoleh atau belum direalisasikan sampai dengan penghasilan dapat diasosiasikan dengan transaksi atau peristiwa tertentu yang bisa mengakibatkan timbulnya penghasilan tersebut. Artinya, jasa sudah harus diberikan atau barang sudah harus diserahkan, dijual, ditukarkan, atau dikonversikan menjadi barang atau jasa lain sebelum sejumlah penghasilan dianggap diperoleh, direalisasikan, atau dapat direalisasikan. Konsep yang berkaitan dengan saat pengakuan penghasilan semacam ini di dalam akuntansi disebut sebagai konsep realisasi pendapatan. Next. Nah, pendekatan transaksi memunculkan definisi yang jelas mengenai bagaimana elemen laba rugi harus diakui dan dicatat di dalam laporan keuangan. Sesuai dengan prinsip akrual yang sudah diterima umum, pengakuan tidak harus terjadi pada saat uang kas diterima. Kerangka konseptual akuntansi keuangan mengidentifikasikan dua faktor yang harus dipertimbangkan dalam memutuskan bagaimana pendapatan dan keuntungan harus diakui, yaitu realisasi dan proses menghasilkan laba. Nah, pendapatan dan keuntungan umumnya diakui apabila pendapatan dan keuntungan tersebut telah direalisasikan, dan yang kedua, pendapatan keuntungan tersebut telah dihasilkan karena kebagian besar dari proses untuk menghasilkan laba telah diselesaikan. Nah, untuk menentukan laba tidak hanya hanya kriteria pengakuan pendapatan yang harus ditetapkan, tetapi prinsip-prinsip untuk mengakui beban dan kerugian juga harus ditentukan dengan jelas. Adapun prinsip-prinsip tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama ada penandingan langsung, kedua pengakuan segera,
Ketiga, alokasi sistematik dan rasional. Nah, konsep penghasilan untuk tujuan pajak penghasilan dapat berbeda dari konsep penghasilan menurut akuntansi komersial. Karena perpajakan umumnya berkaitan dengan keadilan vertikal dan horizontal, serta dapat dipakai sebagai suatu instrumen kebijakan ekonomi dan sosial. Berdasarkan ketentuan pasal 4 ayat 1 Undang-Undang PPH, penghasilan didefinisikan sebagai 1. Setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh si wajib pajak. Kedua, baik berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia. Ketiga, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan wajib pajak dengan nama dan dalam bentuk apapun. Nah, dari unsur-unsur definisi penghasilan tadi, dapat dikatakan penghasilan merupakan kenaikan daya beli yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan si wajib pajak. Definisi penghasilan menurut konsep pajak tersebut mempunyai kesamaan dengan definisi menurut akuntansi, karena keduanya menitik beratkan makna penghasilan atau laba bersih sebagai suatu aliran. Namun demikian, keduanya mempunyai perbedaan yang mendasar, karena dalam pengertian penghasilan menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan tidak disebutkan secara eksplisit tentang adanya perkecualian terhadap tambahan kemampuan ekonomis yang berasal dari transaksi modal dan koreksi laba rugi tahun-tahun sebelumnya. Next, walaupun Undang-Undang Pajak Penghasilan menggunakan konsep dan asas pemajakan, asas penghasilan yang berbeda dari konsep akuntansi, akan tetapi Undang-Undang PPH dibuat tidak semata-mata untuk menghimpun dana dari masyarakat, melainkan juga sebagai bagian dari kebijakan fiskal yang diterapkan oleh pemerintah untuk mencapai tujuan pembangunan nasional. Hal ini antara lain merupakan salah satu faktor yang membuat Undang-Undang PPH harus menetapkan secara pasti tentang penghasilan-penghasilan yang merupakan objek pajak, penghasilan-penghasilan yang merupakan objek pajak tapi pajaknya ditanggung pemerintah, dan penghasilan-penghasilan yang bukan merupakan objek pajak. Nah, berdasarkan Undang-Undang Perpajakan Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 2 Ayat 1, yang menjadi subjek pajak adalah orang pribadi dan warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan mengganti yang berharga. Yang kedua ada badan. Ketiga, bentuk usaha tetap merupakan subjek pajak yang perlakuan perpajakan dipersamakan dengan subjek pajak badan. Demikianlah hasil presentasi saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Saya ucapkan terima kasih.